Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nur Aisyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan mode pada zaman Romawi kuno abad 10 sampai 12. Selamat menyaksikan ya. Busana peradaban Romawi kuno pada abad 10 sampai 12. Mode busana sendiri merupakan salah satu hal yang penting yang harus selalu kita perhatikan seiring perkembangannya zaman. Melihat jauh ke belakang, pada masa peradaban kuno ini, mode busana terbilang sangat sederhana, namun dia memiliki kesan yang sangat elegan. Tidak hanya itu, busana pada masa peradaban kuno seringkali dijadikan simbol-simbol tertentu yang tak sembarang orang boleh mengenakannya, terutama di kalangan perempuan, di mana cara mereka berpakaian itu mencerminkan tingkat kebangsawanan yang melekat pada diri mereka. Kira-kira apa saja sih macam-macam pakaian pada masa Romawi kuno? Yang pertama itu toga. Toga sendiri merupakan pakaian standar untuk semua orang Romawi. Pakaian toga ini terdiri dari kain panjang yang kira-kira mencapai 6 meter. Pakaian toga juga terbuat dari wool dan dikenakan dengan dililitkan ke tubuh. Pada awalnya toga ini digunakan untuk tujuan biasa, tapi seiring berjalannya waktu, pakaian ini hanya digunakan untuk acara-acara resmi saja. Dikarenakan toga ini terlalu rumit jika dikenakan sehari-hari. Toga juga dianggap sebagai simbol perdamaian. Dan juga di sini ada beberapa jenis toga ya, ada 3. Yang pertama itu toga finilis. Toganya ini polos dan berwarna putih. Yang kedua, toga candida. Toga ini berwarna terang. Dan yang ketiga ini adalah toga praetexta. Toga ini berwarna putih dengan garis ungu. Yang kedua ini pakaian stola. Pakaian ini hanya diperuntukkan bagi perempuan yang sudah menikah, atau juga yang populer disebut juga dengan matron pada masa Romawi kuno. Desain stola ini ia mengambil dasar dari toga, dan bahan dasar membuat stola adalah wool dan katun. Ada pula yang terbuat dari serat sutra, namun hanya terbatas di kalangan perempuan bangsawan saja, karena stola ini merupakan pakaian yang bersifat simbolis, dan untuk kalangan perempuan prostitusi dilarang keras untuk menggunakannya. Selanjutnya yang ketiga itu tunik. Pakaian tunik ini atau tunika adalah setelan kain persegi berlengan atau tidak berlengan yang diikatkan ke tubuh menggunakan sabuk, tali, atau bros. Pada masa Romawi kuno, tunik ini biasanya terbuat dari bahan wool yang ditenun lalu dibalutkan ke tubuh sebagai pakaian dasar. Jika di Romawi kuno, kebanyakan setelan tunik ini hanya menjuntai sebatas lutut. Lain halnya dengan tunik di Yunani yang menjuntai sampai kaki. Sebutannya pun beda, yaitu peplos dan chiton. Dari zaman Kekaisaran Romawi, tunik ini dipakai oleh siapa saja, seperti pria muda, prajurit, budak, petani, dan kaum bangsawan. Pria muda dan prajurit mengenakan tunik berwarna putih yang panjangnya hanya sampai lutut. Sedangkan laki-laki berumur, bangsawan, dan hakim mengenakan tunik hingga sampai di pergelangan kaki. Rakyat biasa mengenakan tunik ini yang dibuat dari kain wool berwarna putih dihiasi dengan pinggiran merah. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan rakyat biasa yang diizinkan menggunakan tunik berwarna ungu. Kenapa? Karena warna ungu merupakan warna untuk kaisar. Yang keempat, jubah. Pada masa ini orang-orang Romawi juga menggunakan berbagai jenis jubah sebagai bagian dari tradisi pakaian mereka, dan bahan dasar dari jubah ini adalah wool, sutra, dan katun yang kemudian ditenun. Dan ada beberapa jenis jubah, yaitu jubah seperti pala, penula, lena, dan lakema. Lakema ini jubah militer, dan ada beberapa jenis jubah yang lazim yang digunakan. Biasanya itu dikenakan bersama stola dan tunik. Selanjutnya itu stropium dan subigar. Stropium dan subigar ini adalah jenis pakaian dalam atau bikini yang umum digunakan oleh perempuan pada masa Romawi kuno, dan bikini ini terbuat dari serat linen atau kulit.
Aksesoris, bangsa Romawi amat memperhatikan penampilan. Selain pakaian, mereka juga mengenakan berbagai aksesoris termasuk tatanan rambut. Perempuan banyak mengenakan kalung, gelang, dan perhiasan lainnya, sedangkan kaum laki-laki memakai cincin yang dihias batu permata. Rambut juga ditata sedemikian rupa. Penggunaan rambut palsu diduga sudah mulai menjadi praktik umum untuk meningkatkan ketebalan rambut. Selain pakaian, alas kaki juga melambangkan status seorang di masyarakat. Sandal orang Romawi kuno memiliki sol kulit dan tali yang diikat ke pergelangan kaki agar tidak mudah lepas. Dan untuk contoh-contohnya bisa lihat di gambar yang sudah tertera. Sekian pembahasan video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.